Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada siswa kelas Kuli PS3 yang sudah hadir pada Zoom meeting pelajaran biologi oleh Bu Suci pada hari ini. Kali ini kita akan menyaksikan pemaparan presentasi pemaparan tentang virus oleh Andita Marsha Akila. Kepada Andita dipersilakan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andita Marsha Akila dan pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang virus. Dan virus yang akan saya paparkan yaitu tentang virus influenza tipe A dengan subtipenya yang pernah menjadi wabah pandemi sebelum virus yang sedang kita alami kali ini yaitu COVID-19. Dan media yang akan saya gunakan untuk penyampaian materi ini adalah dengan cara puppet show. Jadi, virus menyerang sistem pernafasan dan menyebabkan flu. Penyakit global dengan beragam jenis tingkatan bahaya, virus influenza dapat berujung kepada kematian. Ada 3 jenis virus influenza yang dapat menyerang manusia yang dikenal di dunia, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama yaitu tipe A, yaitu tipe flu yang dapat menyerang manusia dan hewan, dan dapat menyebabkan wabah. Kedua, tipe B yang hanya dapat menyerang manusia dan tidak berpotensi menyebabkan wabah. Terakhir, tipe C, yaitu tipe paling ringan dan tidak sebahaya tipe yang lain. Sama seperti tipe B, tipe C tidak berpotensi menyebabkan wabah. Ya, kali ini kita akan berfokus kepada virus influenza tipe A. Tipe ini bisa dibilang tipe paling berbahaya dan bisa menyebabkan kerusakan serius pada sistem pernafasan. Influenza tipe A adalah tipe paling banyak ditemukan dan juga termasuk flu paling mudah menular. Virus tipe A dapat menularkannya ke orang lain dengan radius hingga 1,8 meter ketika batuk atau bersin. Ketika batuk ataupun bersin. Karena cara penularan influenza jenis ini cukup cepat, influenza jenis A berpotensi menjadi wabah penyakit yang tersebar luas seperti wabah virus influenza tipe A, subtipe H1N1, dan subtipe H5N1. Virus influenza subtipe H1 atau N1 atau biasa dikenal dengan wabah virus flu Spanyol adalah pandemi yang sangat mematikan pada masanya. Virus ini berasal dari gen unggas. Virus ini menjangkit sekitar 500 juta orang atau sepertiga dari populasi dunia pada saat itu dalam 4 gelombang berturut-turut dari Februari 1918 sehingga April 1920. Korban meninggal biasanya diperkirakan antara 17 juta dan 50 juta jiwa dan mungkin mencapai 100 juta jiwa, sehingga pandemi ini menjadi salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Virus ini dapat menyebar melalui batuk, bersin, dan air liur. Virus ini dimulai pada Maret tahun 1918 dari seorang juru masak di kamp militer di Kansas, Amerika. Kemungkinan besar ia menyebarkan virus ini ke seluruh kamp di kamp militer Kansas tersebut sehingga 550 prajurit kamp itu terkena flu Spanyol seminggu kemudian. Virus ini telah menyebar sampai New York. Jadi di sini saya ada peta, yang ini adalah peta Amerika Serikat dan ini adalah Kansas dan ini New York. Virus yang disebarkan oleh juru masak ini menyebar ke 550 prajurit dan menyebar lagi meluas sampai ke New York. Dari Kansas yang di tengah sini sampai di ujung Amerika New York. Jauh ya, karena Amerika Serikat pada saat itu terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Virus ini pun dengan cepat ke negara-negara lain sehingga menjadi epidemi di wilayah Eropa. Pada saat itu Jerman menandatangani perjanjian Brest-Litovsk di mana mereka menyetujui untuk membebaskan tahanan perang dari Rusia yang berakhir menyebarkan virus ini ke negaranya sendiri. Jadi dari Eropa, virus flu Spanyol ini yang telah menyebar ke Eropa menyebar lagi ke Rusia dan akhir mulai menyerang Afrika, India, Jepang, dan akhirnya virus flu Spanyol ini menyebar ke seluruh dunia pada bulan Juni 1918.
Virus ini dinyatakan mematikan karena memicu badai sitokin yang merusak sistem kekebalan imun. Salah satu penyebab tingkat kematian tinggi pun karena kem-kem medis dan rumah sakit yang penuh sehingga higienitas yang buruk semakin diperparah karena Perang Dunia karena memicu superinfeksi bakteri. Ini contoh-contoh foto saat flu Spanyol di kem-kem medis dan rumah sakit. Selanjutnya, influenza A subtipe H5N1 atau biasa dikenal dengan flu burung atau avian influenza. Disingkat, AI adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza yang telah beradaptasi untuk menginfeksi burung. Penyakit ini membunuh ternak ayam dalam jumlah besar karena pertama kali ditemukan di Hong Kong pada tahun 1997 dengan jumlah kasus 18 orang dan 6 diantaranya meninggal dunia. Temuan infeksi pada manusia selanjutnya dilaporkan di Tiongkok, Vietnam, Thailand, Kamboja, lalu Indonesia hingga 10 Mei 2019. WHO telah mencatat sebanyak 861 kasus dengan 455 kematian pada manusia. Pada hewan, flu burung ditularkan melalui kontak langsung antara burung yang telah terinfeksi dengan burung yang sehat. Penularan ini juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui kontak dengan benda-benda yang terkontaminasi partikel virus flu burung. Juga ditemukan pada sekresi dari hidung, mulut, dan mata burung. Dan kotoran tinja pun dapat menginfeksi. Dan permukaan luar telur yang dihasilkan burung terinfeksi pun dapat menular. Penularan dari satu peternakan ke peternakan lain terjadi melalui perpindahan unggas, produk unggas orang dan kendaraan yang digunakan untuk transportasi unggas. Ketahanan virus dalam kotoran burung bergantung pada jumlah virus, suhu, dan kelembapan. Secara umum, virus ini lebih cepat mati jika suhu semakin tinggi dan tinja semakin kering. Pada manusia, flu burung ini dapat menyebar melalui uap air, udara pernafasan, seperti batuk dan bersin. Infeksi flu burung pada manusia ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang ringan seperti demam dan batuk, hingga pneumonia berat, sindrom gangguan pernafasan akut, shock, bahkan berujung ke kematian. Gangguan pencernaan seperti mual, muntah dan diare pun sering dilaporkan. Sekarang berlanjut ke pertanyaan. Kedua wabah ini berasal dari tipe yang sama, yaitu influenza tipe A, tetapi memiliki subtipe berbeda seperti H1N1 untuk flu Spanyol dan H5N1 untuk flu burung. Dan kedua wabah ini pun memiliki sifat yang berbeda. Kenapa? Jawabannya itu karena dikarenakan virus influenza A memiliki beberapa protein pada permukaannya. Di antaranya protein hemaglutinin disingkat A. Ini yang biru ini hemaglutinin. Dan serta protein neuraminidase. Itu yang ini, yang warna merah. Disingkat N atau NA. Kombinasi jenis protein ini, protein H dan protein A, kombinasinya akan menentukan sifat-sifat berbeda dan varian berbeda sehingga mutasi berbeda dikarenakan kandungan protein di dalamnya yang membedakan. Sekian dari presentasi saya tentang virus influenza tipe A, subtipe H1N1, H5N1 berakhir di sini. Terima kasih. Boleh dilanjut untuk Rida. Oke, terima kasih banyak untuk Andita atas pemaparan materinya. Nah, sekarang kita lanjut untuk sesi tanya-jawabnya. Untuk semuanya, apa ada yang mau ditanyakan terkait presentasi Andita? Baik, Laras, dipersilakan untuk bertanya.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Anindita. Saya ingin bertanya, untuk virus influenza subtype yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana cara penanganannya hingga selesai? Apa pernah penanganannya gagal dan apa saja efek sampingnya? Baik, Laras, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Andita, boleh langsung dijawab pertanyaannya? Baik, terima kasih Laras atas pertanyaannya. Jadi bagaimana penanganannya dan apakah dapat gagal dan side effects-nya ya apa saja. Jadi untuk penanganannya untuk virus H1N1 ini flu Spanyol pada masa itu kan belum ada vaksin serta antibiotik untuk melawan penyakit yang komplikasi seperti H1N1 ini. Jadi upaya yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu adalah pencegahan dalam bertambahnya korban. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang pada masa pandemi waktu itu adalah mereka memakai masker, anti kuman, menghindari interaksi antar orang dan kerumunan, jalanan serta tempat transportasi publik pun rutin disemprot oleh disinfektan. Juga masyarakat ditekankan untuk rutin membersihkan tubuh pagi hari dan malam hari, menjaga kesehatan diri, lingkungan sekitar, serta melakukan isolasi atau karantina mandiri karena seperti tadi sudah saya katakan harus menghindari kontak langsung dengan orang dan kerumunan orang. Ini mirip dengan apa yang kita lakukan sekarang, seperti isolasi mandiri, social distancing pada kali ini karena pandemi COVID-19. Nah, penanganan ini bisa gagal apabila orang-orang saat itu tuh lalai dan nggak menaati peraturan ini. Juga kan pada masa itu camp-camp medis serta rumah sakit penanganan korban itu ramai dengan korban. Higienitasnya pun buruk dikarenakan adanya perang dunia pun dapat melakukan penanganan dari virus ini. Untuk H1N1 atau flu burung, upaya penanganan virus ini adalah isolasi khusus penderita agar tidak menular ke orang lain, mengkonsumsi obat khusus untuk virus ini, antivirus untuk peredaan gejala, dan apabila seperti tadi saya katakan, karena ini dapat menimbulkan gangguan pernafasan akut, jadi apabila ada gangguan pernafasan, dapat dibantu oleh alat bantu bernafas atau ventilator. Tentunya pun ada pencegahan agar tidak terpapar virus ini, seperti vaksin, menghindari menyentuh sesuatu yang sudah ada kontak langsung dengan unggas atau dibersihkan terlebih dahulu, dan paling penting adalah menjaga kebersihan. Penanganan ini bisa gagal dan menimbulkan side effects mungkin untuk beberapa kalangan khusus ya dalam penggunaan vaksin, karena ada kan yang nggak cocok tuh, misalkan vaksin ini nggak cocok untuk orang tersebut, jadi tubuh mereka nggak kuat dalam menerima vaksin tersebut atau menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, mungkin karena riwayat penyakitnya nggak boleh dibarengin oleh vaksin tersebut, ya, dan menimbulkan side effects yang akan timbul. Itu itu jawaban saya untuk pertanyaan dari Laras tadi. Baik, terima kasih Andita untuk jawabannya. Untuk Laras, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya, apakah ada tanggapan dari pernyataan Andita tersebut? Boleh di raise hand ya. Oke, untuk Akela boleh langsung dijawab. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akela Maulida Herdina, absen 3, akan mempertegas atau memperkuat jawaban Andita di bagian cara pencegahan virus influenza. Cara terbaik untuk mencegah penyebaran influenza adalah penderita menjaga jarak dengan orang lain, terutama kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak. Penggunaan masker sangat dianjurkan saat seseorang sedang sakit influenza. Apabila mengalami batuk atau bersin, mulut dan hidung dapat ditutup dengan tisu. Hindari menutup mulut atau hidung langsung dengan tangan karena virus dapat menempel di tangan. Penularan influenza dapat terjadi melalui kontak tidak langsung dengan perantara benda-benda yang terkontaminasi virus, seperti alat makan dan fasilitas umum. Peralatan tersebut terkontaminasi saat disentuh oleh tangan penderita yang tidak bersih. Segera cuci tangan setelah bersin atau batuk. Cuci tangan dianjurkan menggunakan air mengalir dan sabun.
Hand sanitizer juga dapat digunakan agar tangan tidak terkontaminasi virus tersebut. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Akela untuk tanggapannya. Untuk Andita boleh direspon. Terima kasih Akela ya atas tanggapannya. Saya suka dengan tanggapan ini karena dijelaskan dengan rinci bagaimana cara penularan dan pencegahan virus influenza. Jadi dari yang dipaparkan oleh Akela tadi boleh kita terapkan pada kehidupan sehari-hari untuk menjauhkan diri dari ancaman-ancaman virus ini ke depannya. Jadi saya setuju dan benar yang dikatakan oleh Akela. Makasih Akela atas tanggapannya. Baik, terima kasih Andita. Untuk selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Boleh di-raise hand ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisma Fatira. Ingin bertanya, tadi kan dikatakan bahwa influenza tipe A ini dapat membuat subtipe tergantung dari kombinasi protein di permukaan virus tersebut. Nah, apakah mungkin untuk subtipe ini membuat subtipenya sendiri atau subtipe baru? Terima kasih. Baik, terima kasih Isma atas pertanyaannya. Untuk Andita boleh dijawab sekarang. Terima kasih Isma atas pertanyaannya. Jadi kalau subtipe dari tipe A atau mungkin virus lain subtipenya, kalau membuat subtipe sendiri saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu adalah subtipe ini dapat membuat varian baru dengan bermutasi. Seperti sekarang nih pandemi virus ini, virus corona kan ada varian-varian baru ya, seperti COVID-19 varian Delta dan lain-lain. Itu tuh adalah hasil dari mutasi virus corona sendiri. Virus itu kalau mau bertahan hidup kan menempel di inangnya, yaitu lalu masuk ke dalam inangnya dan mengendapkan diri atau memperbanyak diri dari jenisnya. Nah, setelah virus ini dapat bermutasi, tapi mutasi dari virus ini tuh dapat terjadi secara nggak sengaja. Jadi saat menginfeksi inangnya, virus menempel pada sel, memasukinya, dan mengandalkan RNA untuk menyebar ke seluruh tubuh si manusia atau inangnya. Tapi dalam pengandaan RNA ini dapat terjadi kesalahan sehingga RNA yang baru terbentuk berubah dari virus aslinya, dari RNA aslinya. Tapi mutasi ini nggak akan selalu bikin varian yang lebih kuat kok. Biasanya ya varian mutasi yang baru itu biasanya lebih lemah dan cepat mati. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk menghasilkan varian baru yang lebih kuat dan mematikan seperti contohnya varian-varian corona saat ini yang diwaspadai seperti varian Delta yang saya katakan tadi. Coba deh kita ambil contoh virus H1N1 tadi, ini untuk contoh ya. Misalkan flu burung ini, H5N1 ini, flu burung ini menginfeksi saya. Saat virus masuk ke dalam tubuh saya, si flu burung ini kan akan mereplikasikan diri untuk bertahan hidup ya. Dan di saat perakitan dan pengandaan RNA ini terjadi kesalahan dan menghasilkan jenis flu burung yang baru dengan sifat yang baru. Nah, dari flu burung ini bisa aja lebih lemah dari flu burung yang kita tahu atau malah justru lebih kuat. Contohnya penyebarannya bisa lebih cepat mungkin atau lebih kuat dan menyerang sistem imun kita. Itu contohnya dari mutasi yang saya katakan. Jadi, ya untuk subtipe virus influenza A ini atau virus lain ini mereka bisa bermutasi. Itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih banyak ya untuk Andita atas jawabannya. Untuk Isma, apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya, ada yang ingin menanggapi pernyataan Andita tersebut? Baik, nama saya Faris Setiawan. Saya ingin mempertegas jawaban Andita. Jadi saat virus menggandakan diri di dalam inangnya itu, apabila terjadi kesalahan dalam mereplikasikan RNA-nya itu, berarti kesalahannya akan berupa perbedaan kombinasi atau susunan RNA-nya yang merubah sifat dari virus asli. Contohnya seperti COVID-19 Delta itu saat COVID-19 sedang menggandakan dirinya dan terjadi
dalam proses perakitannya yang akan membuat virus COVID-19 biasa ini bermutasi menjadi COVID-19 Delta. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Faris atas tanggapannya. Untuk Andita boleh langsung direspon. Terima kasih ya Faris atas tanggapannya. Jadi benar apa yang dikatakan Faris. Jadi kalau misalkan ada error dalam pengadaan RNA, nanti susunan virus itu bakal sedikit berubah dan memberikan sifat-sifat baru atau lebih beda daripada virus hasil mutasi tersebut. Kayak tadi yang aku bilang, misalkan subtipe H1N1 flu Spanyol sama H5N1 flu burung kan beda ya. Itu karena proteinnya jadi mirip seperti mutasi virus ini. Nah, jadi benar apa yang dikatakan Faris. Bagus, terima kasih ya Faris atas tanggapannya. Kita sekarang sudah ada di ujung acara. Untuk Bu Suci atau Pak Joko, ada yang mau disampaikan? Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Andita dan teman-teman. Luar biasa sekali dari penyampaian, sedikit Ibu refleksi ya tentang virus gitu ya, terutama virus influenza gitu ya, di mana bahwa virus influenza ini kalau kita berbicara melalui sejarah gitu ya, virus influenza ini udah ada dari zaman dahulu kala, kurang lebih dari 1918 dan di era Spanyol ya kalau tadi mendengar gitu ya, di mana di sana itu awalnya sudah ada memang. Nah dari situ bermutasilah protein-proteinnya sehingga akhirnya ke masa sekarang, ke masa 2020 muncullah virus baru gitu ya, tapi sama-sama influenza. Yang membedakan adalah proteinnya, itu disebut dengan COVID-19 gitu. Oke, baik sekali. Terima kasih teman-teman semua. Ada yang mau menambahkan kembali? Oke, kalau tidak berarti bisa kita akhiri untuk kegiatan presentasi kelompoknya Andita dan teman-teman. Baik, Andita dan Rida boleh silakan mengakhiri. Baik, terima kasih banyak Bu Suci atas penyampaiannya. Terima kasih juga untuk para siswa-siswi kelas 10 IPS 3 yang sudah hadir. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job. Selamat datang Bapak Kepala Sekolah. Ya, kasih waktu sebentar. Oke, terima kasih. Boleh. Ya, luar biasa. Ini saya serasa di ruangan IPA. Iya, betul. Ternyata anak IPS juga bisa menunjukkan luar biasa ini ya. Ini metode bagus, interaktif, kemudian komunikatif, dan kemudian ilmunya melebihi anak-anak IPA. Ini luar biasa memang settingan kita di bawah dengan Bu Suci, insya Allah lah. Nanti kalaupun nanti sekolahnya mengambil IPC, insya Allah kami dukung ya untuk nanti ngambil IPC apa di biologi atau apa, insya Allah. Jadi jangan kalah sebelum bertanding dengan anak IPA ya. Anak IPS pun juga punya potensi yang luar biasa. Harus dikembangkan anakku semua, semangat dan kemudian tetap belajar walaupun di kondisi pandemik dan PJJ ini tidak mengurangi rasa keinginan kita untuk mencari ilmu. Ya, oke. Sebenarnya saya ingin banyak bicara karena memang udah ditelepon harus kumpul di RI 12. Saya harus ke sana. Mohon maaf, nanti saya bisa masuk ke Zoom yang berikutnya, nanti diagendakan aja. Semangat, saya bangga terhadap kalian semua yang betul-betul memang menjiwai sebagai anak IPA. Luar biasa, saya kaget juga ini ternyata anak-anak IPS luar biasa dalam penyampaian, mengaplikasikannya walaupun dalam konteks tidak pernah ketemu ya, ketemunya pun juga seminggu sekali. Luar biasa Bu Suci, terima kasih. Anak-anakku semua terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya,